Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan salam dan informasi Minggu 7 Februari 2021. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Diinformasikan kepada jemaat bahwa mulai bulan Februari 2021, ibadah kebaktian umum akan dilaksanakan 3 kali ibadah, yaitu KU pertama pada pukul 06.00 WIB, kebaktian umum kedua pada pukul 9.00 WIB, dan kebaktian umum ketiga pada pukul 16.00 WIB. Hari ini Minggu 7 Februari 2021 akan diadakan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta M. Asri. Kami menghimbau kepada jemaat agar dapat mempersiapkan diri. Diinformasikan bahwa berdasarkan pertemuan gembala sidang, guru sekolah minggu dan orang tua murid sekolah minggu melalui Zoom pada hari Kamis 7 Januari 2021, maka diputuskan bahwa sekolah agama Kristen yang dilaksanakan setiap hari Sabtu ditiadakan. Dengan pertimbangan bahwa kehadiran di sekolah minggu yang menurun, dan yang kedua orang tua dan anak merasa terbebani karena harus minimal 2 kali seminggu ke gereja. Dengan demikian, nilai agama akan fokus di sekolah minggu dan penilaian akan ditangani oleh guru sekolah minggu. Untuk informasi dan jadwal kehadiran ibadah adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang dibagikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. See
Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Bersama dengan gereja di segala abad dan di seluruh dunia, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama-sama marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kehadirat-Mu ya Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Walaupun kami berjalan dalam situasi yang sulit saat ini karena pandemi COVID yang belum terselesaikan, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menopang kami sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Kami memiliki kesehatan yang prima karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih juga untuk keselamatan yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur untuk program gereja yang boleh berjalan di bulan Januari yang telah kami lewati. Biarlah apa yang kami lakukan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun dalam tantangan-tantangan yang ada dan banyak yang kami lakukan melalui media Zoom, tetapi kami bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ketika kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk boleh beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini, itu semua kami sadari bahwa karena berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami membawakan syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam pergumulan kehidupan mereka. Ketika ada saudara-saudara kami yang karena sakit, Tuhan biarlah Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan dan Engkau memulihkan mereka,
sehingga dalam situasi yang sakit mereka tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan dan bersandar kepadamu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang bergumul dalam persoalan-persoalan yang dihadapi, baik persoalan dalam rumah tangga, hubungan suami istri dan anak-anak. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami meyakini bahwa Engkau adalah kepala gereja, kepala rumah tangga di setiap anak-anak-Mu, dan kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan untuk Tuhan tetap pelihara, tetap pimpin, dan Tuhan berkati, sehingga setiap persoalan yang dihadapi boleh terselesaikan dengan baik, karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul masalah ekonomi ataupun masalah pekerjaan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan anak-anak-Mu ini hidup dalam kebimbangan, tetapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami meyakini bahwa Tuhan turut campur tangan dalam setiap persoalan jemaat-Mu yang dihadapi saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, GKPI Citerep ini. Tuhan, kami serahkan segenap penata layanan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati, baik itu hamba Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga dalam masa-masa pandemi ini mereka tetap memiliki semangat dalam melayani Tuhan, dan melalui kehidupan mereka jemaat hamba-hamba-Mu ini boleh menjadi teladan bagi segenap jemaat Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kemajelisan yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan semangat yang baru, sehingga tetap memiliki semangat dalam melayani Tuhan walaupun dalam situasi yang sangat terbatas saat ini. Kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus komisi, para PKS, segenap pengerja gereja, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, sehingga apa yang dikerjakan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan mereka tetap melaksanakan semua kegiatan yang mereka yang dipercayakan kepada mereka, dan mereka bisa memuji memuliakan nama Tuhan dengan pekerjaan ataupun apapun yang Tuhan percayakan dalam pelayanan di tempat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kemajelisan secara sinodal. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kepengurusan sinode. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga di dalam masa pandemi ini mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat yang daripada-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan para pemerintah kami yang dengan berusaha keras untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan, hikmat bijaksana biarlah Tuhan limpahkan bagi mereka, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk pemulihan COVID-19 yang saat ini melanda bangsa ini, bahkan seluruh dunia di tempat ini. Kami juga berdoa untuk perekonomian yang kami hadapi. Tuhan, kami serahkan juga para pemimpin bangsa ini. Tuhan, berikan hikmat bijaksana, sehingga boleh mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan persoalan perekonomian yang terjadi saat ini. Tuhan, kami serahkan para pemimpin kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden beserta dengan aparatur negara, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga boleh mengambil langkah-langkah yang tepat, mengambil kebijaksanaan yang tegas dalam mengatasi persoalan yang ada dalam bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menopang, menolong, memberkati. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kami jemaat Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati kami, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat akan nama Yesus, Kau yang
nama yang menghiburkanmu, kemanapun kau pergi, indahlah namanya, pengharapan hidupku, indahlah namanya, yang bakal. Marilah kita membaca bacaan pertanggapan yang diambilkan dari bacaan pertanggapan nomor 44, terang dan garam. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian hingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi kita baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita baca bersama-sama. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amsal 3 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya, marilah kita memberikan persembahan bagi Allah dengan menaikkan pujian KPPK 52, bait yang pertama sampai yang ketiga. Ku berserah pada Yesus. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, aku berserah. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa Surgawi, bersyukur kami naikkan kehadirat-Mu ketika pada pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa apa yang kami berikan ini semuanya berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, dan kami serahkan persembahan kami ini biarlah berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami puji dan kami agungkan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Asri. Untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan pujian dari KPPK 320 bait yang pertama, Semakin Dalam. Masuk dalam kasih Tuhan semakin dalam, makin tinggi hikmat sempurnanya padaku diberi. Ku mau lebih dalam, ku mau lebih tinggi, masuk ke firman-Nya. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Allah kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur jikalau pada kesempatan hari ini kami kembali boleh bersama-sama merenungkan akan firman Allah. Biarlah Tuhan boleh mengurapi setiap kami dan bawa kami semua untuk kembali hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan siapkan hati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dan kita akan baca secara bergantian. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, satu tema kita dalam 1 bulan ke depan yaitu berbicara tentang teguh di dalam persekutuan. Nah, kalau kita berbicara tentang persekutuan berarti hubungan secara vertikal dengan Allah dan juga hubungan secara horizontal dengan sesama. Jadi kalau berbicara tentang persekutuan itu tidak lepas dalam hubungan antara Allah dan manusia, ya, yaitu hablu minallah dan hablu minan nas, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama, kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dimulai dengan satu tema yaitu menghidupi karakter Kristus. Saudara-saudara, sejak awal tahun 2020, ya tentunya semua kita dikejutkan. Dunia dikejutkan dengan munculnya virus yang sangat-sangat mematikan, saudara. Dan kondisi ini masih terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sampai hari ini. Dan tidak ada satupun yang dapat memprediksi kapan ini berakhir.
Tidak ada. Mau ahli manapun saudaraku, tidak ada yang bisa prediksi kapan ini berakhir. Bahkan ahli manapun, tidak ada yang bisa steril dengan virus ini. Itu baru satu virus. Saudara-saudaraku yang kekasih, keadaan ini sungguh memprihatinkan. Semua kita ada dalam kecemasan. Kita keluar rumah, kita berhadapan dengan rekan kita, saudara kita, semuanya serba curiga. Jangan-jangan saya yang bawa virus atau dia yang bawa virus. Ya, semuanya tidak enak, semuanya terbatas, menakutkan. Ya, dan ini menjadi ancaman semua kita umat manusia yang ada dalam dunia ini. Mau yang percaya Tuhan atau tidak, mau yang rohani, yang paling rohani, yang tidak rohani, yang nggak pernah ke gereja, semuanya bisa kena. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di tengah situasi yang menakutkan ini, sebuah pertanyaan bagi kita semua. Masihkah kita memiliki sebuah persekutuan yang intim dengan Dia? Masihkah kita memiliki persekutuan yang intim dengan sesama? Itu panggilan kita sebagai orang percaya. Jangan sampai saudaraku yang kekasih menghadapi kenyataan hidup yang sangat menegangkan ini, yang sangat menakutkan, yang sangat mencemaskan ini, kita lupa akan persekutuan kita dengan Dia. Kita lupa akan persekutuan kita dengan sesama. Semua akan berjalan sendiri-sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain, yang penting aku aman. Itukah panggilan kita? Tidak, saudara. Justru dalam situasi yang seperti inilah Tuhan mau supaya kita kembali membuktikan sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah. Di dalam situasi yang seperti inilah saudaraku, sejauh mana kita mengandalkan Dia dan bukan mengandalkan diri kita. Dan sejauh mana panggilan kita untuk betul-betul bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan sesama, untuk saling peduli, saling memperhatikan, sehingga di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini ada satu kekuatan, yaitu dalam hubungan kita dengan Dia, hubungan kita dengan sesama. Saatnya untuk kita saling peduli antara satu dengan yang lain, saudara. Ya, jangan nggak mau tahu dengan orang lain. Ya, mungkin sudah ada yang menangis, bingung. Makan aja saudara-saudaraku mungkin udah nggak tahu apa mau makan apa hari ini, saudara. Lalu di mana gereja dalam pengertian di mana orang percaya saat itu, saudaraku? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita mulai menjauh dari Tuhan? Adakah kita mulai mencoba untuk berjalan sendiri, mengandalkan diri kita seakan-akan kita kuat, kita mampu menjalani hidup ini tanpa Dia? Kita sudah tidak ada lagi waktu bergumul dengan Dia, tidak ada lagi waktu untuk bersekutu dengan Dia, tidak ada lagi waktu untuk datang kepada Dia, untuk berserah kepada Dia, berdoa kepada Dia. Tidak ada lagi waktu untuk kita bersekutu dengan sesama, untuk saling peduli dengan orang lain. Rekan-rekan seiman, saudara, semuanya jalan sendiri. Saudara-saudaraku, Paulus dalam bagian firman Tuhan ini kembali mengingatkan jemaat yang ada di Filipi saat itu. Mereka ada dalam sebuah ancaman perpecahan oleh karena persoalan, oleh karena keadaan, oleh karena kondisi mereka. Dan seringkali kondisi yang diperhadapkan kepada kita membuat kita untuk tidak dalam persekutuan, membuat kita ada dalam perpecahan, jalan masing-masing, jalan sendiri, mengandalkan kekuatan kita, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang terjadi yang dihadapi oleh jemaat Filipi pada saat itu, sehingga Paulus menasihati supaya mereka hidup dalam sebuah persekutuan, yaitu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan saudaraku yang kekasih, jemaat GKPI, jemaat Citerep hari ini dinasehati juga oleh Paulus. Kita dinasehati juga hari ini supaya semua kita yang hadir di sini, bahkan yang tidak hadir, yang ada di rumah oleh karena situasi, oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan mereka ada bersama dengan kita, tetapi sekali lagi kita tetap disatukan sebagai satu tubuh di dalam Kristus, saudara.
hendaklah kita sehati sepikir. Ya. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Jadi bukan ya untuk mementingkan diri sendiri, bukan untuk berjalan ya yang penting aku aman, yang penting aku ya tenang, aku nggak mau peduli dengan orang lain. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini ingatkan kita supaya ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit hari ini, saudara, semua kita sebagai satu tubuh dalam Kristus hendaklah sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, untuk hidup sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, ya, di dalam masa sulit yang sangat sulit ini, saudaraku, itu sesuatu yang tidak gampang. Oleh karena itu, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bagaimana kita menghidupi karakter Kristus. Ya. Jadi untuk kita bisa hidup sehati sepikir dalam masa sulit ini adalah kita harus menghidupi karakter Kristus. Dan itulah menjadi tema kita hari ini. Ya. Yaitu menghidupi karakter Kristus. Artinya bukan hanya kita tahu tentang karakter Kristus, tetapi bagaimana kita menghidupi, yaitu melakukan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya paham tentang karakter Kristus, dia rendah hati, dia penuh kasih, ya tidak, saudara. Tetapi apa yang dialami, yang dilakukan oleh Kristus, atau apa yang menjadi karakternya, itu juga menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Menghidupi karakter Kristus, melakukan karakter Kristus di dalam kehidupan ini. Dan salah satu karakter Kristus dalam pembacaan kita hari ini adalah kerendahan hati. Kita belajar tentang kerendahan hati. Untuk sehati sepikir, satu tujuan, satu jiwa, satu tujuan, yaitu miliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, saudaraku yang kekasih, tidak akan pernah mungkin untuk bisa sehati sepikir. Sekali lagi saya tegaskan, tanpa kerendahan hati kita tidak akan mungkin bisa sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, dan Tuhan dimuliakan. Tidak mungkin. Maka hari ini, saudaraku, Yesus sendiri menjadi satu contoh. Yesus sendiri menjadi teladan yang sempurna, yang luar biasa tentang kerendahan hati. Oleh karena itu, saudaraku, untuk menghidupi karakter Kristus, yang pertama kita perhatikan dalam ayat 3a, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Itu satu. Jadi menghidupi karakter Kristus, yang pertama yaitu tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Artinya bahwa di dalam menghidupi karakter Kristus, yaitu hidup dalam kerendahan hati, maka tidak ada tempat untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Tidak ada tempat untuk kesombongan. Tidak ada tempat untuk penonjolan diri. Ya. Jadi kalau kita mau memahami betul tentang kerendahan hati ini, yaitu tidak ada tempat untuk kepentingan diri sendiri. Tidak ada tempat untuk aku menonjolkan diriku. Tidak ada tempat untuk menyatakan kesombonganku. Itulah orang rendah hati. Tapi selagi masih ada, ya, ambisi, keinginan untuk penonjolan diri, ya, untuk kepentingan diri, yang penting aku aman, aku nggak mau tahu orang lain, saudaraku, kita tidak akan pernah bisa untuk bisa rendah hati. Apalagi mau sehati sepikir. Ya. Sehati sepikir itu nanti, saudara, ya, harus rendah hati dulu. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin untuk bisa sehati sepikir. Ya. Saudara-saudaraku, setiap orang percaya yang telah mengalami kasih karunia Allah, yang menghidupi karakter Kristus, hidupnya tidak lagi mementingkan diri sendiri. Ya, hidupnya tidak mau menang sendiri lagi, tidak mau melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia.
namun ia akan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, saudaraku yang kekasih, ketika kita menjalani hidup ini, apa yang menggerakkan hati kita, diri kita? Coba kita renungkan. Aku lakukan ini, aku lakukan itu, aku lakukan ini, aku bantu ini, aku bantu dan sebagainya. Saya mau tanya dengan jujur dalam hati kita, apa yang mendorong kita untuk lakukan itu? Adakah keegoisan kita supaya kita dimuliakan, diagungkan, dihormati, dihargai dan sebagainya, sebagai bentuk penonjolan diri kita dan sebagainya? Saudaraku, bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Orang yang mementingkan diri sendiri, saudaraku, biasanya ia selalu ingin dihormati. Ini kita mau check up ini, ya. Jadi ciri-ciri orang yang mementingkan diri sendiri, tidak, ya, orang itu adalah selalu ingin dihormati. Maka kalau dia tidak merasa dihormati, pasti dia tidak suka. Ya. Orang itu tidak hargai dia, pasti tidak suka. Ya. Orang ini juga selalu ingin didengar, tapi sulit untuk mendengar orang lain. Coba kita renungkan ini. Adakah kita dalam posisi itu? Ingin didengar, tapi sulit untuk mendengar orang lain. Ya. Mau menang sendiri dan tidak mau tahu tentang orang lain. Sulit untuk menghargai orang lain. Yang penting aku mau menang sendiri. Ya. Saudaraku, orang ini cenderung untuk mencoba untuk menguasai orang lain, dan ia tidak mau dikuasai oleh orang lain. Itu mementingkan diri sendiri semua itu, ya. Saudaraku, orang ini mudah marah, tidak dapat menguasai dirinya, suka celah orang karena dia merasa dia lebih baik. Maka orang ini juga akan selalu cari kesalahan orang, dan dia akan menonjolkan kebaikan dia. Itulah orang yang mementingkan diri sendiri, ya, suka mencela orang lain, dan bahkan ia menjadikan dirinya sebagai pusat dan tidak lagi mempedulikan kepentingan ataupun perasaan orang lain. Dia tidak ngerti perasaan orang lain. Yang penting aku dapatkan keinginan hatiku. Orang mau sakit hati ke, orang mau tersinggung ke, peduli amat. Hidup lu, hidup gua, hidup gua. Saudara, orang mementingkan diri sendiri. Coba bayangkan, kalau ini ada dalam persekutuan, bisa sehati sepikir. Saudara, ya. Kalau ini ada kita miliki, ya, pribadi lepas pribadi sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kalau ini yang kita miliki dalam hidup, bisa sehati sepikir, mohon maaf, kita tidak akan pernah bisa sehati sepikir. Ya. Kalau kelihatan sehati sepikir, saya mau katakan bohong itu. Ya. Kita menutupi sesuatu yang sebenarnya hati kita jahat dengan orang lain. Saudara, mari kita renungkan diri kita. Adakah kita egois? Adakah kita mementingkan diri sendiri? Adakah kita punya keinginan untuk menonjolkan diri? Adakah kita masih dikuasai oleh kesombongan? Kalau ada, mari kita sama-sama untuk bertobat di hadapan Tuhan, untuk tidak lagi mementingkan diri kita sendiri atau mencari puji-pujian yang sia-sia. Dengan jalan itulah, saudaraku, kita bisa sehati sepikir, dan di dalam menghadapi tantangan yang sulit hari ini, kita akan kuat, kita akan teguh, karena ada rekan seiman yang saling memperhatikan, yang saling mempedulikan, yang saling menolong, yang saling menguatkan. Ya,
Untuk saling menolong kapan saudara, kalau bukan sekarang? Untuk menyatakan kebaikan kita dengan sesama, saya mau tanya, kapan kita lakukan itu kalau bukan sekarang? Biarlah kebaikan kita hari ini, ketika Tuhan izinkan kita masih hidup dan bisa masih bertemu dengan orang lain, akan ada waktunya saudaraku, kita tidak akan berjumpa lagi. Dan di dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk berjumpa dengan rekan seiman, biarlah kita sehati, sepikir. Ya, saudara, jangan tunggu nanti. Kapan lagi saudara? Tunggu mati. Ya, saudaraku. Yang kedua, bagaimana menghidupi karakter Kristus, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi tidak mencari kepentingan diri sendiri, ya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan orang lain. Tidak aku, tapi orang lain, yes. Nah, mengutamakan kepentingan orang lain. Firman Tuhan katakan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya sikap hati yang menempatkan diri sendiri dalam posisi yang tidak lebih baik dari orang lain. Ini dalam bahasa aslinya semua saudara, ya. Jadi tidak menganggap, ya, lebih baik diri kita, tidak. Tetapi selalu menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Posisinya dia paling bawah, paling rendah, dan menganggap orang lain lebih utama, lebih baik, lebih penting daripada dirinya. Jadi menghidupi karakter Kristus, yaitu menganggap orang lain lebih penting dari diriku. Menganggap orang lain lebih utama daripada diriku. Selagi kita masih menganggap aku lebih penting dari orang lain, belum saudaraku. Jadi ajaran Kristus luar biasa. Dan sekali lagi saya mau katakan, kita tidak akan mampu untuk lakukan itu kalau kita tidak connect dengan Dia. Jadi kekuatan kemampuan kita untuk menganggap orang lain lebih utama, lebih penting, ya, lebih baik daripada diri kita, oleh karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dan kekuatan dari Tuhan itulah memampukan kita untuk melihat, memperlakukan orang lain lebih penting daripada diri kita. Maka hubungan kita dengan Allah itu menjadi dasar dalam hubungan kita dengan sesama. Tidak akan pernah bisa kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama jikalau tidak dimulai dalam hubungan kita dengan Allah yang vertikal itu. Jadi jangan terbalik Bapak Ibu. Dari manusia kepada Allah, nggak bisa. Allah kepada manusia. Dan itulah karya inkarnasi. Allah menjadi manusia. Ya. Jadi Allah menjadi manusia, bukan manusia jadi Allah. Ini konsepnya saudara kita di seberang. Seakan-akan yang kita percayai manusia jadi Allah. Bukan manusia jadi Allah, Allah menjadi manusia. Ya. Nah, saudara-saudara, mengutamakan orang lain daripada diri kita. Nah, artinya, ya, di sini bukan mengutamakan atau melihat statusnya orang itu karena memang itu utama dan penting, tidak. Oh, memang itu layak untuk diutamakan, bukan, saudara. Bukan melihat di situ. Tetapi memang diri kita tempatkan dalam diri kita untuk menghormati Dia, menghargai Dia, dan mengutamakan orang itu. Jadi kita nggak lihat dulu, oh ini memang layak untuk kita utamakan. Tidak. Siapapun. Kalau itu seperti itu Bapak Ibu, kita akan pilih-pilih orang. Ya. Wah, ini penyumbang terbesar di gereja, patut kita hormati. Nah, itu pasti akan begitu. Kalau ini, wah ini sama sekali nggak kasih apa-apa ini. Ya. Nggak perlu kita hargai. Itu tidak seperti itu. Ya. Jadi menempatkan
diri kita untuk menghormati dan mengutamakan orang lain, siapapun dia itu. Ya, saudara. Jadi sikap hati yang mendahulukan kepentingan orang lain, ya, ini sangat membawa dampak yang sangat besar. Bukan hanya sebatas kita memberi teladan, akan tetapi ini juga akan membangun pondasi kesatuan yang kokoh di dalam persekutuan kita. Kenapa? Karena kita saling mengutamakan. Saling mengutamakan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu teladan yang secara umum, ya, yang saya dapatkan adalah dari ibu saya. Dia sangat peduli dengan orang. Bahkan boleh saya katakan, bisa dia tidak makan, yang penting orang lain makan. Saya sampai protes waktu saya masih kecil itu, ya. Ini makanan enak, ya, kita belum puas udah mau dikasih ke orang. Ya. Kadang dia sembunyiin sama saya, karena kalau saya tahu pasti saya marah dan saya nggak mau kasih. Iya. Saya teringat terus sampai hari ini. Ya. Peduli dengan orang. Bahkan dia untuk dirinya sendiri, saudaraku. Dia tidak terlalu pikirkan. Yang penting orang lain bisa nikmati. Ya. Saudara-saudaraku, adakah kita punya hati seperti itu? Mengutamakan orang lain. Ya, yang penting orang lain itu. Ya, aku tidak pikirkan diriku. Ya. Dan itulah Yesus lakukan, saudara. Dia mati untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Untuk siapa? Untuk kita manusia berdosa. Kenapa? Karena dia mengasihi. Saudaraku. Jadi tidak gampang. Ya, kita tidak bisa lakukan ini. Tetapi kita akan dimampukan oleh Tuhan. Ketika kita memiliki persekutuan yang intim dengan Dia. Ya, makanya dimulai dari ayat ini. Di dalam Dia ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Berarti di dalam Dia. Jadi memang harus di dalam Dia. Ya, berdasar di dalam Dia. Kita dimampukan untuk lakukan itu. Mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Ya. Sikap mengutamakan orang lain ini akan memberi ruang sempit bagi rasa iri, bagi rasa dengki dan perselisihan di dalam persekutuan kita. Ya. Mengutamakan orang lain. Ya. Itu enggak ada ruangnya untuk rasa dengki, iri dan sebagainya. Enggak. Kenapa? Karena kita utamakan orang gitu loh, mengutamakan orang bukan untuk diri. Ya. Kenapa orang iri? Karena biasanya kita ingin dapat itu. Kita merasa aku yang harusnya dapat itu, tapi saya tidak dapatkan. Maka mulai iri kan? Ya. Tapi kalau kita mengutamakan orang, semua punya hati mengutamakan orang lain daripada dirinya. Waduh, nggak ada iri itu. Ya. Saling mengutamakan satu sama lain. Maka yang tercipta adalah kepuasan dalam sebuah persekutuan. Saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli, saling menolong antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita mengutamakan orang lain. Ya, saudara-saudaraku, jadi kesatuan di dalam persekutuan kita yang teguh ini dapat diwujudkan ketika setiap pribadi, orang percaya saling rendah hati dan saling mengutamakan satu sama lain. Menjadi pertanyaan kembali bagi kita, saudaraku. Adakah kita telah mengutamakan orang lain dalam hidup kita selama ini? Ya. Atau siang dan malam kita hanya pikirin apa yang aku dapatkan dari orang lain. Kalau bisa aku menguasai orang lain. Ya, kalau bisa aku aman dan orang lain menderita, terserah dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengutamakan orang lain. Firman Tuhan ingatkan hari ini, saudaraku, untuk belajar mengutamakan orang lain dari diri kita. Dan hari ini katakan dalam hati kita masing-masing, Tuhan, aku mau mengutamakan orang lain dalam hidupku. Aku gak tahu Tuhan sampai kapan aku hidup. Dan segala sesuatu semuanya sia-sia Tuhan, kalau hidupku tidak berkenan kepadamu.
Aku mau mengutamakan Engkau. Mungkin selama ini aku terlalu egois. Aku terlalu hanya berputar-putar memikirkan apa yang aku dapatkan dari orang lain. Dan aku sakit hati ketika aku tidak dapatkan itu. Siang malam aku hanya berpikir bagaimana aku untuk mendapatkan sesuatu. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana aku bisa melakukan untuk orang lain. Untuk peduli dan mengutamakan orang lain. Saudaraku yang kekasih, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau mengutamakan orang lain. Aku tidak mau menjadi orang yang egois. Ya. Tuhan, Engkau ciptakan aku di tengah dunia ini banyak dan tidak sendirian. Berarti Tuhan mau supaya aku mau peduli dengan orang lain. Aku mau mengutamakan orang lain. Ya. Saya mau katakan kepada kita, ketika kita utamakan orang lain, Tuhan tidak akan diam. Tuhan tidak akan diam. Jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir dengan hidup ini. Tuhan yang pelihara hidup kita, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika kita mengandalkan diri kita untuk mendapatkan sesuatu, bisa saya katakan kalau Tuhan tutup, bisa selesai. Pernah saya saksikan dulu kan, yang ada seorang bapak mengakui, Pak, saya minta maaf, minta ampun deh sama Tuhan. Ya, saya janjian dengan seseorang, saking saya mengandalkan dengan otak saya, ya lumayan miliaran Pak, janjian hari itu di hari Minggu. Lalu saya udah lupa gereja Pak, karena pikiran saya apa, dapatkan duit itu miliaran. Kemudian saya udah ada datang mulai jam 9 di tempat pertemuan yang kami sepakati. Orangnya tidak nongol-nongol Pak, buyar semua. Saya bertunggu berjam-jam, ternyata dibatalkan secara sepihak. Akhirnya miliaran itu tidak dapat. Saudaraku, ya, itu istilahnya udah di tangan, tapi Tuhan masih bisa tutup. Apa yang Tuhan gak bisa tutup kalau Tuhan mau kan? Makanya jangan andalkan, ya, utamakan orang lain. Tuhan lihat saudara dan saya. Tuhan tidak biarkan itu. Ya. Tuhan tidak biarkan. Ya. Ya. Yang ketiga, saudara, rela melepaskan hak. Waduh, udah lewat ya. Rela melepaskan hak pribadi kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kerendahan hati juga berbicara tentang melepaskan hak pribadi kita. Coba bayangkan saudaraku, Yesus menjadi contoh yang luar biasa. Dia Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kerendahan hati berbicara tentang melepaskan hak pribadi kita. Saudaraku, Paulus memberikan satu contoh teladan, yaitu Yesus sendiri, ya, bahwa Yesus adalah Allah, namun ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dituntut, dipertahankan, ditonjolkan, dipertontonkan. Tidak. Tetapi di sini dikatakan menyembunyikan. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan menyembunyikan. Ia menyembunyikan kesetaraan dengan Allah untuk sementara. Bukan berarti hilang kemuliaannya, saudara. Jadi jangan sampai berpikir gini, ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba lalu kemuliaannya hilang. Tidak. Allah tidak pernah meninggalkan kealahannya, dalam pengertian tidak pernah jadi Allah. Dia tetap Allah. Hanya di sini dikatakan disembunyikan. Disembunyikan bukan berarti hilang kemuliaannya. Ada saudara, tapi dia tidak pakai kemuliaannya itu. Itu menyatakan kerendahan hati. Ya. Sambilkan satu contoh saudara. Ya. Saya pemain karate jago. Ya. Jago main karate. Tapi ketika saya berhadapan dengan orang itu,
Saya tidak menggunakan keahlian saya. Pertanyaan saya, hilang nggak itu? Nggak hilang. Hanya saya tidak pakai. Nah, ini. Ya. Ini pendekatannya seperti itu. Mengosongkan dirinya. Jadi bukan berarti dia hilang kemuliaan. Tetapi untuk menyatakan kerendahan hatian Allah, ya, dan kasihnya kepada manusia, maka ia mengosongkan dirinya. Bahkan ia tidak menganggap kesertaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ia menyembunyikan, ia mengesampingkan kemuliaannya, ya, demi kasihnya bagi manusia yang berdosa. Nah itu saudara. Lalu menjadi sebuah pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan aplikasi dalam hidup kita? Ya, saudaraku, mungkin kita punya kekuatan, kita punya kuasa, kita juga punya wewenang dengan orang lain, punya kemampuan, punya kekuatan, dan dapat menggunakannya bagi sesama, demi kemuliaan diri kita, demi kebanggaan diri kita, demi harga diri kita. Tetapi di sini kita belajar untuk melepaskan hak pribadi kita. Oke, aku punya wewenang terhadap orang itu, aku punya kuasa terhadap orang itu, tapi aku tidak akan mempergunakan kekuasaanku untuk menghancurkan orang lain. Ya. Aku tidak akan mempergunakan wewenangku untuk penonjolan diriku. Ya. Aku punya wewenang itu, tapi aku tidak mau pakai wewenang itu untuk penonjolan diri ataupun untuk kemuliaan diriku. Inilah yang Yesus ajarkan. Ya, saudaraku, ketika Tuhan tanya kepada kita semua apa yang menjadi kebanggaan dalam hidupmu, yang membawa engkau untuk menyalahgunakan kuasa, kekuatan, kemampuan dalam hidup. Saudaraku, mari kita belajar, ya, untuk tidak menggunakan kekuatan kita, kuasa ataupun wewenang ataupun kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menekan orang lain. Tapi mari kita melepaskan hak itu. Aku mampu tapi tidak aku gunakan. Ya. Yang terakhir, saudaraku, hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Ayat 8. Hidup dalam ketaatan merupakan contoh kerendahan hati Kristus, memberi teladan hidup dalam ketaatan. Ayat 8b mengatakan, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam ayat 8b ini Paulus menggambarkan tindakan berturut-turut Kristus dalam kerendahan hatinya, saudara. Dan di sini kita dapat melihat bahwa kerendahan hatinya sampai kematian. Kristus menunjukkan tingkah ketaatannya, yaitu sampai kematiannya. Bukan hanya kematian biasa, tetapi kematian di kayu salib. Dan mati di salib itu adalah terhina. Satu cara pembunuhan, ya, cara kematian yang terhina. Tetapi itu ia lakukan demi ketaatannya kepada Bapa. Hanya melalui kematian itulah rencana Allah terjadi. Manusia berdosa diselamatkan. Ya. Maka ketika Allah mengutus anak yang tunggal datang ke dalam dunia ini, coba hati seorang bapa, bagaimana dia mengutus untuk anaknya yang tunggal untuk mati, anak satu-satunya untuk mati. Gimana perasaan bapa? Tapi demi kasihnya kepada manusia yang berdosa, dia relakan. Dia relakan. Dan itu menyatakan tentang ketaatan. Ya. Yesus harus alami penderitaan itu. Dan itulah bukti ketaatannya kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saudaraku, mari sebagai orang percaya marilah juga kita hidup dalam ketaatan. Ya. Karena seorang yang rendah hati akan menempatkan dirinya taat di bawah otoritas daripada Alkitab. Orang yang rendah hati akan menempatkan dirinya taat di bawah otoritas Alkitab.
tidak ada kerendahan hatian tanpa ketaatan. Ya. Tidak ada istilah rendah hati tanpa ketaatan. Karena ketaatan adalah bukti kerendahan hatian. Taat pada otoritas firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, saudaraku. Kesempatan bagi kita untuk saling mengasihi. Kesempatan bagi kita untuk saling mempedulikan. Kesempatan untuk kita saling menguatkan, saling menopang, saling membantu. Bukan nanti tetapi sekarang. Bahkan di tengah-tengah situasi yang menakutkan hari ini, saudaraku, semua ada dalam penderitaan, semua ada dalam pergumulan. Marilah kita semua sebagai orang percaya untuk menghidupi karakter Kristus, yaitu rendah hati. Karena dengan rendah hati itu kita bisa sehati, bisa sepikir, dalam satu jiwa, satu tujuan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu, kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Engkau kembali ingatkan supaya kami hidup sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di dalam masa-masa yang sulit ini, Bapa, firman-Mu Engkau ingatkan kembali kepada kami. Oleh karena dalam situasi ini mungkin kami hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mau peduli dengan orang lain. Tuhan, tolong kami. Mampukanlah kami, Tuhan, untuk bisa mengaplikasikan akan firman-Mu. Bahwa justru di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini, di tengah-tengah manusia mengalami penderitaan oleh karena virus, membawa kami semua untuk sehati sepikir. Dan itu dimulai dalam kerendahan hatian. Kami mau belajar untuk rendah hati, tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami mau mengutamakan orang lain. Tidak mengutamakan kepentingan ataupun keinginan ego kami sendiri, tapi kami mau mengutamakan kepentingan orang lain. Bahwa orang lain lebih penting, orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Bawalah kami, Tuhan Yesus, untuk sungguh-sungguh taat di dalam otoritas firman-Mu, supaya dalam perjalanan kehidupan kami senantiasa kami betul-betul menghidupi karakter Kristus. Maka kami hidup menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan nama-Mu senantiasa kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya
Jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kepada semua yang bertugas, maju ke depan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus yang kita akan adakan ini didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus, yaitu pada waktu malam sebelum Ia disalibkan. Ia mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi atas dirinya demi keselamatan umat manusia. Dan Dia mengetahui segala sesuatu yang harus dilakukannya untuk menebus dosa umat manusia. Maka pada malam sebelum Tuhan Yesus Kristus disalibkan, Dia mengadakan perjamuan kudus untuk pertama kalinya, dan memerintahkan kepada para muridnya dan berkata kepada mereka, "Perbuatlah yang demikian ini menjadi peringatan akan daku." Demikianlah gereja Tuhan dari waktu ke waktu untuk mengadakan perjamuan kudus, untuk mengingat Tuhan Yesus sampai Ia datang dalam kemuliaan untuk yang kedua kalinya. Saudara-saudaraku, sebagai peraturan gereja Protestan, yang pertama, bagi saudara yang belum dibaptiskan dan di sini, dinasihatkan untuk bersabar sampai saudara dibaptiskan dan di sini. Yang kedua, meskipun saudara sudah dibaptiskan dan di sini, tetapi bila dengan sengaja masih menyimpan dosa atau berhala atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, Tuhan mengetahui dan saudara juga mengetahui. Dinasihatkan juga untuk tidak ikut dalam perjamuan kudus ini. Yang ketiga, tetapi bila saudara rela merendahkan diri saudara, mengaku dosa-dosa saudara dan bersedia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, tentu saja Tuhan Yesus Kristus mengundang kita semua. Saudara, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat yang besar di dalam kehidupan rohani kita, maka marilah kita memeriksa diri kita, masing-masing berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang baik. Semua kami adalah orang-orang yang berdosa, yang hanya karena kemurahan-Mu lah ya Tuhan, sehingga kami boleh ada dan bertahan sampai hari ini. Ketika kami menghadap Engkau Bapa, tidak ada satupun yang dapat kami tutupi. Semuanya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dengan hati yang kami angkat dan dengan kepala yang tertunduk, kami memohon belas kasihan-Mu. Kami memohon kemurahan-Mu, biarlah Tuhan Engkau ampuni kami, Engkau kuduskan kami, dan Engkau layakkan kami Tuhan untuk menghadap-Mu, untuk masuk dalam persekutuan, dalam perjamuan kudus ini. Di dalam sikap, dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam perkataan, bahkan di dalam seluruh aspek hidup kami yang telah melukai hati Tuhan, yang telah menyakiti hati Tuhan, kami mohon ampun.
Dan biarlah semua kami dilayakkan untuk masuk di dalam perjamuan ini. Tuhan, kami sungguh yakin bahwa ketika dengan hati yang tulus dan ikhlas mengakui segala dosa dan segala pelanggaran kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni akan segala dosa kami, dan bahkan Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami siap untuk masuk dalam perjamuan ini. Berkati setiap jemaat, baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, baik saudara kami juga yang ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada hari ini, boleh bersama-sama dalam satu roh, di dalam persekutuan denganmu, di dalam perjamuan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus mengambil roti dan Ia memecah-mecahkannya, dan Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah, makan, menjadi peringatan akan aku. Sesudah makan roti, Tuhan Yesus Kristus menuangkan air anggur dan Ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Ambillah, minum, menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Satu lagi. Oke, 3. Satu lagi. Ibu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dia ingat bahwa
kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat sekalian, apakah semua sudah mendapatkan roti dan teh anggur? Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa dan mengangkat roti, mari kita buka. Kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sebelum kita makan kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Sungguh Bapa, di hari ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk sebuah kesempatan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana kami bersama-sama diberikan lagi sebuah kesempatan untuk mengikuti perjamuan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan di tangan kami saat ini ada roti yang melambangkan tubuh-Mu. Tuhan, tubuh-Mu Engkau telah berikan bagi kami manusia berdosa, agar kami dapat diselamatkan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu mulia dan begitu agung bagi kami semua. Kiranya ketika kami menikmati roti yang melambangkan tubuh-Mu ini, kami terus mengingat dan merenung akan kasih-Mu bagi kami manusia yang berdosa. Dan kami sambut roti yang melambangkan tubuh-Mu ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Roti yang melambangkan tubuh Kristus, marilah kita makan bersama-sama. Mari kita balik cawan anggur tadi, kita buka kembali. Mari kita angkat cawan anggur, dan sebelum kita minum kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami pun sungguh mengagumi akan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena kami telah diberikan lagi sebuah kesempatan untuk mengingat, bahkan untuk merenungkan akan kasih-Mu bagi kami. Di atas kayu salib Engkau telah rela, bahkan Engkau telah memberikan tubuh-Mu bahkan darah-Mu yang suci, agar dosa kami disucikan, agar dosa kami dimurnikan. Air anggur yang melambangkan darah-Mu ini ketika kami meminumnya, biarlah ini membuat kami juga mengingat akan kasih-Mu yang begitu ajaib bagi kami manusia yang berdosa. Biarlah Bapa, ketika kami menikmatinya, kami terus meresponinya dengan hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dengan kerendahan hati seperti yang Engkau lakukan bagi kami semua. Dan kami sambut air anggur yang melambangkan darah-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Air anggur ini melambangkan darah Kristus, marilah kita minum bersama-sama.
Juru Selamat yang memberikan kepastian di tengah ketidakpastian manusia. Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa bagi jemaat yang mungkin ada berkumpul hari ini Tuhan. Baik kami yang ada di sini ataupun yang mungkin yang bersama-sama beribadah di rumah. Oh Tuhan, kiranya kasih menyata bagi mereka, lawatan Allah boleh terjadi atas kehidupan mereka, sehingga kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami menjadi jawaban atas segala beban, atas segala kebutuhan, atas segala persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang mengucap syukur, yang memuji-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk saudara. Jemaat sekalian, sedang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya. Hidupilah karakter Kristus di dalam dirimu. Jadilah saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai, saat teduh. Amin. Ku bersuka cita kerja baginya, Ku bersuka cita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami segenap penata layan kebaktian umum pertama Minggu 7 Februari 2021 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita.